Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan sharing tentang head unit Suzuki R3. Ini memang Suzuki R3 generasi pertama yang sudah saya ganti head unitnya. Namun head unit yang saya gantikan ini memang karena tujuan purpose-nya ataupun tujuan fungsi-fungsinya, bukan kualitas suaranya. Sedangkan kalau untuk kualitas suara saja, head unit standar sebenarnya menurut saya sudah cukup bagus. Karena ketika saya ganti head unit, saya tidak merubah soundnya juga. Kita coba di head unit yang lama. Ini adalah head unit standar bawaan Suzuki R3 GE GL generasi pertama. Head unitnya masih sama seperti ini. Mungkin teman-teman perlu lihat menu-menunya yang ada, karena beberapa juga modifikasi, beberapa fitur yang ada sudah kita bahas di video-video yang lain. Ini di panel sebelah kiri dan kanan ini banyak tombol-tombol. Ini beberapa fitur yang sebaiknya teman-teman ketahui untuk meningkatkan juga fungsi-fungsi di head unit ini. Secara lebih detail, head unit ini mengeluarkan suara untuk di pintu depan, belakang, dan juga kalaupun tipe GX adalah di tweeter bagian depan dashboard. Ya, pada umumnya teman-teman menghidupkan head unit ini hanya mengoperasikan tombol volume saja. Untuk hidup udah volume besar kecil seperti itu, dan mutu suaranya mungkin teman-teman cuman bisa menyesali kenapa suaranya flat saja, kenapa suaranya terlalu standar walaupun sudah pakai CD ataupun file yang bagus. Ataupun ketika kita menggunakan radio FM AM, suaranya yang harusnya jernih tetapi terdengar suaranya bindeng seperti suara saya saat ini. Itu kesalahannya bukan pada sound, tetapi mungkin teman-teman belum cek menu ini. Ya, tombol yang sebelah kanan bila kita pencet akan menu tulisan bass ini keluar, dan kita geser ke kanan ke kiri, ini bisa menambah dan mengurangi level bassnya teman-teman. Jadi lebih bass seperti itu. Ya, ini adalah bagian menu equalizer. Jadi kita bisa mengatur bass dan juga bisa juga kita atur treble. Jadi hanya dengan memencet tombol ini. Ya, ini bass. Ya, berikutnya ketika kita pencet akan menu tombol treble, dan levelnya bisa kita angkat, bisa kita turunkan. Ini sampai plus 6 karena standarnya 0 atau flat. Jadi kalau teman-teman radio head unitnya terdengar flat, mungkin menu ini equalizernya teman-teman belum coba setting sesuai dengan selera telinga kita. Menu bass dan treble ini sudah kita naikkan tergantung selera. Lalu berikutnya adalah balance. Ini adalah keseimbangan suara, besarnya suara untuk di sebelah kiri L ataupun sebelah kanan R. Ya, left sama right. Ini perlu kita juga balancekan sesuai kebutuhan. Jadi kalau tiba-tiba juga teman-teman misalnya suara di kiri hilang, mungkin tombol ini sudah sempat dipencet anak-anak sehingga digeser-geser sehingga kehilangan suara untuk sisi kanan atau kirinya. Ya, kalau ini saya lebih suka memang balance 0. Jadi kanan dan kiri suaranya seimbang. Dan untuk berikutnya kita akan coba menu fader atau keseimbangan depan dan belakang. Ya, kita pencet tombol ini, fader keluar menunya, lalu kita bisa geser-geser ke kiri, ini ke rear atau belakang. Tapi kalaupun ke kanan, ini akan muncul F ataupun front, biasanya disebut seperti itu. Jadi kalau levelnya semakin tinggi, maka yang belakang kehilangan suara tapi terfokus pada yang depan. Dan setting ini juga biasanya saya sih lebih suka lebih suaranya lebih ke belakang lebih besar sedikit dibandingkan yang depan, sehingga seperti efek-efek teater gitu. Oke, ini fader sudah kita bahas. Berikutnya adalah AVC. AVC ini ada yang menyebut automatic voice control. Ini levelnya 1 2 3. Ya, AVC ini tentang suara vokal. Jadi level vokalnya ini 1 2 3. Mungkin tidak terlalu terdengar berubah ketika kita geser-geser untuk AVC ini. Tetapi kalau untuk menu bass, treble, balance, fader ini akan sangat terasa teman-teman.
Jadi silahkan cek, coba setting sesuai dengan kenyamanan telinga masing-masing. Kadang saya sebagai driver akan punya setting yang berbeda ketika saya menjadi penumpang. Ya, di sini menu ini teman-teman harus coba, harus pastikan sehingga nyaman untuk menggunakan head unit yang standar pun. Ya, dan teman-teman, saya memang sudah mengganti head unit dengan head unit yang Android yang bernavigasi karena kebutuhan saya. Tapi kalau untuk suara, saya menggunakan head unit yang baru pun tanpa mengganti speaker-speaker yang terpasang. Instalasi masih menggunakan instalasi standar, semuanya masih standar. Saya hanya menggantikan head unitnya saja, dan itu sudah sangat nyaman. Semoga video ini jadi pertimbangan teman-teman sebelum mengganti head unit. Seperti yang saya lakukan, ini masih lama, kita ganti dengan yang baru pun seperti ini. Jadi head unit yang baru ini tanpa merubah instalasi, tanpa merubah speaker-speaker, hasilnya juga maksimum. Tetapi saya tetap harus merubah setting-setting yang ada di head unit ini, seperti setting-setting pada menu head unit standar yang sudah kita bahas tadi. Jadi di sini ada untuk bass, treble, menu-menu equalizer ini tetap harus dirubah, karena ketika menu equalizer ini tidak saya rubah, maka hasilnya suaranya juga akan tetap standar. Seperti juga head unit yang aslinya atau head unit yang standar tadi. Menu equalizer ataupun fader ataupun balance itu sudah jadi menu standar setiap head unit. Dari yang tipe yang dulu, yang jadul sampai yang baru, menu itu selalu ada karena memang suara sangat membutuhkan. Dan ini kalau yang baru memang sudah ada beberapa equalizer yang default. Jadi kalau ini udah bisa kita rubah, tetapi kalaupun yang flat, yang jazz, yang pop, ini juga sebenarnya sudah muncul setting-settingnya. Yang menarik adalah teman-teman bisa menggeser-geser ini sesuai dengan kebutuhan telinga kita. Jadi tidak mesti harus mengikuti standar pop, jazz, ataupun yang lain-lain. Oke teman-teman, ini menu yang wajib teman-teman ketahui. Jenis head unit apapun yang terpasang di mobil teman-teman sebaiknya dimaksimalkan fungsinya agar menghasilkan suara yang mumpuni, yang nyaman di telinga, yang bisa meningkatkan konsentrasi teman-teman dalam mengemudi. Ya, head unit yang bagus pun kalau tidak kita adjust equalizernya pun hasilnya juga suaranya tidak akan maksimal. Dan itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Haji untuk informasi-informasi menarik lainnya.